Selain jadi momen menyampaikan gagasan, kampanye Akbar juga merupakan unjuk kekuatan dan dukungan. Beberapa tokoh nasional pun diundang untuk menghadiri kampanye Akbar yang rencananya digelar Sabtu besok. Lantas seberapa kuat pengaruh para tokoh nasional itu untuk merebut hati warga memenangkan pilkada? Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana. Mas Adit, selamat malam. Malam, Mbak. Nah, kalau kita lihat ya, hari ini kan ada Mas Anies yang turun bersama Mas Pram, lalu ada juga tadi Ridwan Kamil bilang bahwa akan mengundang Pak Jokowi besok, juga Bang Sandi dan lain-lain. Nah, sebenarnya seberapa signifikan pengaruh tokoh di Pilkada Jakarta? Ya, saya pikir memang kita akan bisa melihat refleksi dari Pilpres lalu ya, bahwa memang situasi Pilpres kemarin endorsement dari para tokoh, terutama Pak Jokowi itu memang bisa dikatakan relatif besar gitu ya, karena memang situasinya pada waktu itu Pak Jokowi memegang kekuasaan sebagai presiden. Tetapi dalam konteks pilkada ini akan menjadi sangat menarik, terutama ketika kita bicara Jakarta, itu akan menjadi sangat berbeda sekali dengan situasi ketika di Pilpres lalu. Salah satunya adalah yang harus diperhatikan faktor Anies ya. Anies Baswedan ini kan menurut saya menjadi sangat penting di Jakarta. Oke. Satu karena memang pada waktu Pilpres kemarin Anies juga menang di Jakarta. Yang kedua adalah sebagai gubernur DKI yang dianggap berprestasi itu dianggap layak, tetapi pada kenyataannya beliau tidak jadi gitu ya, tidak menjadi calon gitu ya. Nah itu yang kemudian menurut saya dugaannya adalah anak abah pendukungnya Pak Anies Baswedan ini tentu dia akan punya pilihan kemana gitu ya terhadap itu. Dari sisi itu mungkin endorsement itu akan menjadi sangat penting bagi siapapun calonnya. Karena beberapa survei yang saya perhatikan dari lembaga lain menyatakan bahwa sampai beberapa minggu yang lalu sebelum Pak Anies deklarasi dukungan ke Pak Pram gitu ya, itu kan terbelah memang di Ridwan Kamil dan juga Pramono Anung. Tetapi apakah kemudian nanti hari ini ketika Pak Anies sudah melabuhkan dukungan ke Pak itu full 100% ke sana, itu yang kita belum tahu apakah itu akan terjadi. Itu satu. Yang kedua adalah soal Pak Jokowi. Menurut saya faktor Pak Jokowi di Jakarta menurut saya tidak begitu dominan gitu ya, karena Pak Jokowi juga bukan lagi sesuatu yang dominan dan kuat di Jakarta gitu ya. Yang kedua memang kalau kita bicara soal pendukung memang yang sangat kuat dan dominan itu Anies Baswedan sebelum kontestasi ini dimulai. Jadi menurut dugaan saya Pak Jokowi tidak begitu kuat gitu ya untuk bisa mendapat endorsement kepada pemilih di Jakarta. Kira-kira gitu. Gimana kalau Pak Prabowo, Mas Adit? Karena kan presiden yang masih menjabat dengan suara mayoritas juga dalam Pilpres kemarin. Ya masalahnya Pak Prabowo itu kan tidak menang di Jakarta, Mbak. Di Pilpres lalu kan Pak Prabowo tidak menang di Jakarta. Yang menang itu adalah Anies Baswedan, meskipun memang menangnya tidak banyak gitu ya, tidak tipis. Sehingga menurut saya pengaruh Pak Prabowo di Jakarta menurut saya juga tidak terlalu kuat gitu ya. Jadi akan sangat berbeda sekali kalau kita bandingkan di Jawa Tengah gitu ya. Faktor Pak Jokowi di Jawa Tengah mungkin akan berbeda dengan faktor Pak Jokowi di Jakarta. Jadi menurut dugaan saya kalau kemarin pada waktu Pilpres ada instrumen lain yang akan menguatkan faktor Pak Jokowi, yaitu instrumen kekuasaan, apapun itu aparat kekuasaan atau bahkan pendukung birokrasi segala macam itu akan mensupport instrumen pemenangan itu. Tapi kalau sekarang kan kondisinya kita tidak tahu. Dari sisi Pak Jokowi kan Pak Jokowi sudah tidak menjabat gitu ya. Sementara Pak Prabowo memang berlabuh ke tim koalisi yang memang dia dukung. Tapi kita belum tahu apakah instrumen yang sama juga dimobilisasi atau tidak, itu yang kita belum bisa baca. Kalau kita lihat putaran di Pilkada Jakarta ini kan debatnya yang jadi adu visi misi sudah kita lewati. Kampanye juga besok sudah kampanye Akbar. Di putaran terakhir ini, di lap terakhir ini dengan survei terakhir yang sangat tipis antar pasangan calon terutama, apa yang bisa jadi faktor penentu swing voters ini menentukan pilihannya di Pilkada Jakarta, Mas Adit? Ya, memang saya sangat yakin ada harapan dari para tim paslon ini kemudian memobilisasi para tokoh ya dengan endorsement tersebut. Tetapi seperti yang tadi saya sudah sampaikan, tidak semudah yang dibayangkan untuk melakukan endorsement itu, karena tentu yang perlu dan penting diperhatikan adalah bagaimana
pergerakan tim sukses, baik itu yang dilakukan oleh tim sukses individual dari calon gitu ya, atau bahkan mungkin partai pendukung. Nah, yang membedakan antara Pak Pram dengan Pak Ridwan Kamil ini, Pak Ridwan Kamil ini kan banyak partainya ya, koalisinya. Ya. Dan menurut saya mungkin mereka agak relatif kesulitan gitu ya mensinergikan gerak langkah yang sedang mereka lakukan gitu. Sehingga kemudian kalau kita baca hasil survei kan agak ketinggalan gitu ya ketimbang Pak Pram. Sementara Pak Pram ini kan lebih solid geraknya karena berasal dari satu partai. Jadi ini yang menurut saya akan menjadi dinamika yang menarik gitu ya, karena ternyata lebih lincah yang koalisi, nggak ada koalisi yang hanya partai yang hanya pendukung sedikit partai dengan yang banyak gitu ya. Nah ini menyangkut bagaimana ruang gerak itu satu, yang kedua adalah tentu juga hari-hari terakhir ini yang paling penting itu menurut saya adalah balik lagi calonnya sendiri menurut saya harus terus bergerak dan terus bersalaman, bersentuhan, bersilaturahmi dengan pemilih ya, dimanapun dia berada gitu. Jadi sebagai usaha sampai hari terakhir, ya meskipun sampai kampanye terakhir gitu ya, itu tetap harus dilakukan. Besok kampanye akbar akan jadi puncak dari proses kampanye yang berlangsung, termasuk kita nantikan siapa yang akan memenangkan hati warga Jakarta untuk 27 November mendatang pada hari Rabu. Terima kasih Mas Adit tadi sudut pandangnya. Terima kasih Mas Aditya Perdana telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.